Nisa Putri Islamia dari kelas akuntansi 19C Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Nah, di sini saya akan memaparkan materi auditing 1 tentang laporan akuntan. Teman-teman mahasiswa dari jurusan akuntansi pasti tahu tentang materi satu ini. Jadi di sini saya hanya akan memaparkan sedikit dasar dari laporan akuntan. Untuk itu teman-teman silahkan simak dengan baik penjelasan saya. Nah, yang pertama ada pengertian laporan akuntan. Para pengguna laporan keuangan berpegangan pada laporan auditor untuk memperoleh informasi dari laporan keuangan perusahaan. Agar para pengguna memahami laporan audit yang tersedia, maka profesi auditor telah menyediakan standar kalimat yang digunakan dalam laporan auditor tersebut. Laporan akuntan merupakan tanggung jawab akuntan publik, di mana akuntan publik memberikan pendapatnya terhadap kewajaran laporan keuangan yang disusun oleh manajemen dan merupakan tanggung jawab manajemen. Kemudian pada akhir pemeriksaannya, dalam pemeriksaan umum atau general audit, KAP akan memberikan suatu laporan akuntan yang terdiri dari lembaran opini dan laporan keuangan. Nah, yang pertama, lembaran opini merupakan tanggung jawab akuntan publik, di mana akuntan publik memberikan pendapatnya terhadap kewajaran laporan keuangan yang disusun oleh manajemen dan merupakan tanggung jawab manajemen. Kemudian yang kedua adalah laporan keuangan, di mana yang terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan, yang dimana berisi bagian umum atau yang menjelaskan latar belakang perusahaan, kebijakan akuntansi, dan penjelasan atas pos-pos neraca dan laba rugi, informasi tambahan berupa lampiran mengenai perincian pos-pos yang penting seperti perincian hutang, aktiva tetap, hutang, beban umum, dan administrasi serta beban penjualan. Tanggal laporan akuntan harus sama dengan laporan selesainya pekerjaan lapangan dan tanggal surat pernyataan langganan, karena menunjukkan sampai tanggal berapa akuntan bertanggung jawab untuk menjelaskan hal-hal penting yang terjadi. Jika sesudah tanggal selesainya pekerjaan lapangan atau audit fieldwork terjadi peristiwa penting yang jumlahnya material dan mempunyai pengaruh terhadap laporan keuangan yang diperiksa, dan saat itu laporan audit belum dikeluarkan, auditor harus menjelaskan kejadian penting tersebut dalam catatan atas laporan keuangan dan lembaran opini. Untuk tanggal laporan akuntan mempunyai 2 tanggal. Yang pertama, tanggal selesainya pemeriksaan lapangan, dan kedua, tanggal terjadinya peristiwa penting tersebut. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis pendapat akuntan. Yang pertama, pendapat wajar tanpa pengecualian. Ini diberikan karena auditor telah melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan standar auditing atau SPAP, mengumpulkan bahan bukti yang cukup, tidak menemukan adanya kesalahan material atas penyimpangan dari PADU. Laporan keuangan telah menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material untuk posisi keuangan atau laporan neraca, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas. Kemudian yang kedua ada pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelasan yang ditambahkan dalam laporan audit bentuk baku. Ini diberikan karena terdapat keadaan tertentu yang mengharuskan auditor menambahkan paragraf penjelasan, namun tidak mempengaruhi pendapat wajar tanpa pengecualian. Penjelasan yang dimaksud adalah pendapat wajar didasarkan atas laporan auditor lain, mencegah laporan keuangan yang menyesatkan karena keadaan luar biasa, keyakinan auditor dengan kesangsian kelangsungan hidup entitas, namun auditor juga mempertimbangkan rencana manajemen.
Perubahan penerapan PABU dan metode penerapan yang material di antara dua periode akuntansi berhubungan dengan laporan keuangan komparatif. Data keuangan kuartalan tertentu tidak disajikan atau tidak direview. Informasi tambahan yang penyajiannya menyimpang jauh dari pedoman dihilangkan, dan auditor tidak melengkapi dengan prosedur audit yang terkait, atau auditor tidak dapat menghilangkan keraguan atas informasi tambahan tersebut, serta informasi lain secara material tidak konsisten dengan laporan keuangan. Yang ketiga, ada pendapat wajar dengan pengecualian. Ini diberikan karena penyajian laporan keuangan telah wajar atau dalam semua hal yang material laporan keuangan telah sesuai dengan PABU, kecuali untuk hal yang dikecualikan. Pengecualian yang dimaksud adalah yang pertama, tidak ada bukti kompeten yang cukup. Yang kedua, adanya pembatasan lingkup audit. Yang ketiga, auditor tidak dapat memberikan unqualified dan disclaimer. Yang keempat, auditor yakin laporan keuangan menyimpang dari PABU secara material, namun tidak dapat memberikan adverse. Yang kelima, auditor harus menjelaskan semua alasan yang menguatkan dalam satu atau lebih paragraf terpisah yang dicantumkan sebelum paragraf pendapat. Yang keenam, auditor harus mencantumkan bahasa pengecualian yang sesuai dan menunjuk ke paragraf penjelasan di dalam paragraf pendapat. Yang ketujuh, harus berisi kata kecuali untuk atau pengecualian untuk. Kemudian yang keempat, ada pendapat tidak wajar. Ini diberikan karena menurut pertimbangan auditor, laporan keuangan secara keseluruhan tidak disajikan secara wajar sesuai dengan PABU. Harus dijelaskan dalam paragraf yang terpisah sebelum paragraf pendapat. Alasan yang mendukung pendapat tidak wajar dan dampaknya terhadap laporan keuangan. Yang kelima, ada pendapat tidak memberikan pendapat. Ini diberikan karena auditor tidak dapat merumuskan pendapat tentang kewajaran laporan keuangan sesuai dengan PABU. Auditor telah tidak melaksanakan audit yang lingkupnya memadai untuk memberikan pendapat atau adanya pembatasan lingkup audit. Auditor harus menunjukkan dalam paragraf terpisah semua alasan substantif yang mendukung pembatasan tersebut. Auditor tidak harus menunjukkan prosedur yang dilaksanakan dan menjelaskan karakteristik auditnya dalam paragraf lingkup audit bentuk baku. Kemudian ada kesimpulan audit dan pelaporan. Yang pertama, penyajian laporan mengikuti arus informasi. Informasi yang diperoleh auditor melalui tahapan-tahapan audit, yaitu yang pertama, pengumpulan informasi latar belakang pada tahap audit pendahuluan. Yang kedua, menetapkan tujuan audit yang sesungguhnya. Kemudian yang ketiga, berdasarkan hasil review dan pengujian terhadap sistem pengendalian manajemen. Dan yang keempat, pengumpulan bukti-bukti audit dan pengembangan temuan yang berkaitan dengan tujuan audit pada tahap audit lanjutan. Yang kelima, menarik kesimpulan berdasarkan bukti-bukti atau temuan audit yang berhasil dikumpulkan. Yang keenam, merumuskan rekomendasi. Yang kelima, menyatakan ruang lingkup audit yang telah dilakukan sesuai dengan tahap audit. Auditor mengorganisasikan laporan hasil auditnya berdasarkan apa saja yang dilakukan dan yang ditemukan selama melaksanakan tahapan-tahapan audit. Kemudian yang kedua, ada penyajian dengan menggunakan cara ini menitik beratkan pada kepentingan para pengguna laporan hasil audit. Dalam penyajian ini, auditor mengikuti format sebagai berikut. Yang pertama, penyajian informasi latar belakang. Yang kedua, kesimpulan audit disertai dengan bukti-bukti yang cukup untuk mendukung kesimpulan audit. Yang ketiga, rumusan rekomendasi. Yang kelima, ruang lingkup audit.
Tujuan audit manajemen adalah untuk menentukan kekurangan atau kelemahan dalam pengelolaan berbagai program atau aktivitas dalam perusahaan. Biasanya, pengguna laporan lebih berkepentingan pada hasil audit atau temuan audit yang merupakan indikasi terjadinya berbagai kekurangan atau kelemahan dalam pengelolaan program atau aktivitas dalam perusahaan. Yang ketiga, ada informasi latar belakang. Informasi latar belakang merupakan informasi umum tentang perusahaan dan program atau aktivitas yang diaudit. Pada bagian ini, auditor harus mampu memberikan gambaran umum tentang tujuan dan karakteristik perusahaan serta program atau aktivitas yang diaudit, sifat, ukuran program, serta manajemen organisasi manajemennya. Yang keempat, ada kesimpulan dan temuan audit. Meyakinkan pengguna laporan audit, auditor harus menyajikan temuan-temuan yang diperoleh sebagai pendukung setiap kesimpulan yang dibuat. Kesimpulan dalam audit manajemen selalu dibuat berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh pada saat melakukan audit, baik itu temuan yang berhubungan dengan kriteria, penyebab, maupun akibat. Dalam menyajikan temuan audit, auditor harus memperhatikan hal-hal yaitu judul bab harus mengidentifikasikan pokok persoalan dan sedapat mungkin juga arah dari temuan. Kedua, pokok-pokok setiap temuan harus dikisarkan secara singkat dan harus mengungkapkan kepada pengguna akan adanya uraian yang mendukung dan menjelaskan pokok-pokok temuan tersebut. Ketiga, auditor harus menggambarkan kepada pengguna laporan tentang hal-hal yang ditemukan, baik yang bersifat negatif maupun positif. Apa penyebab dan akibat dari temuan tersebut. Kemudian yang keempat, dalam penyajian temuan ini, auditor juga harus mempertimbangkan dan mengevaluasi komentar para pihak yang berkaitan dengan program atau aktivitas yang diaudit. Yang kelima, semua penyajian temuan harus diakhiri dengan suatu pernyataan yang menjelaskan sikap akhir auditor atas dasar pertimbangan yang matang terhadap informasi yang diperoleh. Kemudian selanjutnya ada jenis-jenis laporan akuntan. Yang pertama ada laporan audit bentuk baku. Harus menyebutkan laporan keuangan yang diaudit dalam paragraf pengantar, menggambarkan sifat audit dalam paragraf lingkungan audit, dan menyatakan pendapat auditor dalam paragraf pendapat. Yang kedua ada laporan keuangan komparatif, merupakan informasi komparatif yang jumlah dan pengungkapan lainnya untuk periode sebelumnya dicantumkan untuk perbandingan dengan laporan keuangan periode kini. Jika diaudit, laporan keuangan auditan diacu dalam opini auditor. Tingkat informasi yang dimasukkan ke dalam laporan keuangan komparatif tersebut dapat diperbandingkan dengan informasi dalam laporan keuangan periode kini. Selanjutnya ada unsur pokok laporan ke audit bentuk baku. Yang pertama, suatu pernyataan bahwa standar auditing tersebut mengharuskan auditor merencanakan dan melaksanakan auditnya agar memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Yang kedua, suatu pernyataan bahwa laporan keuangan yang disebutkan dalam laporan auditor telah diaudit oleh auditor. Yang ketiga, suatu pernyataan bahwa laporan keuangan adalah tanggung jawab manajemen perusahaan dan tanggung jawab auditor terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan atas auditnya. Yang keempat, suatu pernyataan bahwa audit dilaksanakan berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia. Yang kelima, suatu judul yang memuat kata independen. Yang keenam, suatu pernyataan bahwa audit meliputi pemeriksaan penentuan prinsip akuntansi dan penilaian penyajian laporan keuangan. Kemudian selanjutnya ada pertimbangan auditor atas kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya. Dalam PSA nomor 30 IAPI,
antara lain dinyatakan yang pertama, auditor bertanggung jawab untuk mengevaluasi apakah terdapat kesangsian besar terhadap kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam periode waktu kurang dari 1 tahun. Yang kedua, auditor harus mengevaluasi apakah terdapat kesangsian besar mengenai kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka waktu pantas dengan cara yaitu mempertimbangkan apakah hasil prosedur yang dilaksanakan dalam perencanaan pengumpulan bukti audit untuk berbagai tujuan audit dapat mengidentifikasi tentang adanya kesangsian besar mengenai entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan. Auditor yakin terdapat kesangsian besar mengenai entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan dan ia harus memperoleh informasi mengenai rencana manajemen untuk mengurangi dampak dan kondisi peristiwa tersebut dan menentukan apakah rencana tersebut dapat efektif dilaksanakan. Setelah mengevaluasi rencana manajemen, auditor mengambil kesimpulan apakah ia masih memiliki kesangsian besar mengenai entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan. Kemudian yang ketiga ada auditor tidak bertanggung jawab untuk memprediksi kondisi dan peristiwa yang akan datang. Yang keempat, auditor tidak perlu merancang prosedur audit dengan tujuan tunggal untuk mengidentifikasi jika menunjukkan kesangsian besar mengenai entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya. Berikut ini adalah contoh prosedur yang dapat mengidentifikasi kondisi atau peristiwa tersebut, yaitu prosedur analitik, review terhadap peristiwa kemudian, review terhadap kepatuhan tentang syarat-syarat utang dan dalam perjanjian penarikan utang, pembacaan notulen rapat pemegang saham, dewan komisaris dan komite atau panitia penting yang dibentuk, permintaan keterangan kepada penasihat hukum entitas tentang perkara pengadilan, tuntutan dan pendapatnya mengenai hasil suatu perkara pengadilan yang melibatkan entitas tersebut, dan konfirmasi dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa dan pihak ketiga mengenai rincian perjanjian penyediaan atau pemberi bantuan keuangan. Kemudian yang kelima, jika setelah mempertimbangkan kondisi atau peristiwa yang diidentifikasi secara keseluruhan, auditor masih merasa terdapat kesangsian besar mengenai entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya, auditor harus mempertimbangkan rencana manajemen. Pertimbangan auditor yang berhubungan dengan manajemen dapat meliputi yaitu rencana untuk menjual aset atau rencana penarikan utang atau restrukturisasi utang, rencana untuk mengurangi atau penundaan pengeluaran, rencana untuk menekan modal pemilik jika informasi keuangan prospektif sangat signifikan bagi rencana manajemen. Auditor harus meminta kepada manajemen tentang informasi tersebut dan harus mempertimbangkan cukup atau tidak dukungan terhadap asumsi signifikan yang melandasi informasi itu. Auditor harus menaruh perhatian khusus atas asumsi yang material bagi informasi keuangan prospektif, rentan atau mudah sekali berubah, tidak konsisten dengan tren masa lalu. Apabila audit, yang keenam ada apabila auditor tidak menemukan kesangsian terhadap laporan yang ia audit, maka auditor memberikan pendapat wajar tanpa pengecualian. Kemudian yang ketujuh, apabila auditor menyaksikan usaha suatu entitas tertentu dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dan mengevaluasi rencana manajemen. Jika rencana manajemen tidak dapat mengurangi kondisi negatif yang akan terjadi, maka auditor menyatakan tidak memberikan pendapat. Kemudian selanjutnya ada unsur pokok laporan audit bentuk baku. Yang pertama, suatu pernyataan bahwa auditor yakin bahwa audit yang dilaksanakan memberikan dasar memadai untuk memberikan pendapat. Yang kedua, suatu pendapat mengenai apakah
Laporan keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan perusahaan pada tanggal neraca, dan hasil usaha dan arus kas untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Yang ketiga, ada tanda tangan, nama rekan, nomor izin akuntan publik, nomor izin usaha kantor akuntan publik, dan yang terakhir tanggal laporan akuntan. Kemudian yang terakhir ada contoh. Nah, bisa kalian lihat pada gambar di samping. Ini ada contoh laporan audit bentuk baku. Dalam surat tersebut tercantum pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh auditor lengkap dengan tanda tangan, nomor rekan, nomor izin, dan tanggal laporan auditor. Nah, itulah sedikit pemaparan materi dari saya tentang laporan akuntan, mulai dari pengertian, jenis, sampai dengan contohnya. Semoga apa yang saya paparkan tadi dapat bermanfaat dan dipahami dengan baik oleh teman-teman. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.